Dek, lu kenapa? Teman gue jelek, jelek lagi. Ya elah gitu doang mah. Belum seberapa lah, gua 20 santai lah, Kan gue santai. udah belajar sama teman. Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting lu udah berusaha. Ya nggak apa-apa, lu udah berusaha, tapi masih ada ulangan lagi. Terus gue ngeliat ini tahu webinar tentang kesehatan mental. Mau ikut nggak? Mau dong. Boleh tuh. Ini live streamingnya udah mulai. Iya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar ini, yaitu webinar mengenai pentingnya kesehatan mental pada remaja. Perkenalkanlah saya Ina Sabrina selaku MC yang akan memandu jalannya acara seminar pada siang hari ini. Oke, kita akan langsung memasuki sesi materi. Pada sesi ini kita akan mendengarkan paparan menarik dari para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sebagai narasumber pertama, kami mengundang Kak Larasati Kaila Azani sebagai psikolog. Beliau akan menyampaikan materi mengenai sulitnya time management yang berujung pada burnout yang banyak dirasakan oleh para remaja. Kepada Kak Larasati, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semuanya, jadi sekarang kita akan memahami manajemen waktu dan burnout pada remaja. Sebelumnya, manajemen waktu apa sih? Manajemen waktu adalah keterampilan mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan efektif. Sayangnya, banyak remaja yang kesulitan mengelola waktu mereka, terutama di tengah tuntutan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan kehidupan sosial yang semakin kompleks. Akibatnya, mereka sering mengalami burnout, yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang ekstrim. Mengapa remaja sulit mengelola waktu? Kemudian, sebagai narasumber kedua, kami juga mengundang Kak Alvito Devara Fadil Sulaiman mengenai judul maraknya kasus bunuh diri yang terjadi pada remaja. Kepada Kak Alvito, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Kasus bunuh diri pada remaja meningkat dalam beberapa tahun ini. Pemahaman mengenai penyebab dan pencegahan sangat penting untuk menjaga kesehatan mental generasi muda. Penyebab bunuh diri pada remaja diantara lain, yang pertama tekanan akademik, beban tugas, tuntutan nilai, dan juga persaingan yang sangat-sangat ketat menimbulkan stres yang terkadang bisa berlebihan kepada para siswa. Mendengarkan paparan dari para narasumber, kita akan memasuki sesi diskusi. Pada sesi ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait materi yang telah disampaikan melalui kolom komentar yang sudah disediakan di live streaming kami. Nah, pertanyaan dari kalian udah mulai bermunculan masuk nih. Jadi di sini aku cuma ngambil 4 pertanyaan. 2 pertanyaan untuk Kalaras dan 2 lagi pertanyaan untuk Kak Vito. Kita mulai dari pertanyaan untuk Kalaras. Oke, Kalaras, apakah menurut kakak stres itu sangat mengganggu untuk mengerjakan tugas? Pertanyaan gue itu. Oh, betul sekali. Karena aku sendiri pun setuju karena hal itu. Karena stres dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk mengerjakan tugas. Stres dapat menyebabkan, pertama, konsentrasi berkurang. Sulit untuk fokus pada satu hal karena pikiran terus terganggu oleh berbagai kekhawatiran. Kedua, memori melemah. Stres dapat mempengaruhi kemampuan otak untuk mengingat informasi dengan baik. Ketiga, motivasi menurun. Rasa malas dan tidak bersemangat untuk memulai atau menyelesaikan suatu tugas menjadi lebih sering muncul. Oke, jadi itu jawaban dari Kalaras. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Menurut kakak, apakah dukungan orang sekitar itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental seorang pelajar? Ini pertanyaan gue tahu sangat penting. Dukungan orang sekitar sangat penting untuk menjaga kesehatan mental pelajar. Dukungan dari keluarga, teman, guru, atau konselor dapat memberikan satu rasa nyaman dan aman. Mengetahui ada orang yang peduli dan membantu dapat mengurangi perasaan kesepian dan terisolasi. Kedua, motivasi. Dukungan positif dari orang sekitar dapat memberikan dorongan untuk terus berusaha dan mencapai tujuan. Keempat, perspektif baru. Mendengarkan pendapat orang lain dapat membantu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi yang lebih baik. Keempat, bantuan konkret. Bantuan bisa berupa bantuan dalam menyelesaikan tugas, mengatasi masalah, atau sekedar mendengarkan keluhan. Nah, itu dia pertanyaan untuk Kalaras beserta jawabannya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan untuk Kak Vito. Oke Kak, pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan kakak terhadap berita banyaknya kasus bunuh diri dari pelajar hingga siswa karena rusaknya psikis yang menyebabkan stres tak terkendali, bahkan sampai merenggut nyawa karena hilangnya tujuan dan harapan? Ini sekarang pertanyaan itu, oh bagus lah, dijawab. Oke, jadi ini tuh adalah peristiwa yang sangat-sangat, sebuah fenomena yang sangat-sangat kritis ya buat aku. Karena seperti yang kita tahu, generasi muda, para siswa dan remaja itu adalah penerus dari suatu bangsa. Dan jika mereka saja mentalnya sudah bisa kita katakan rusak, bisa sudah kita katakan rapuh, apa jadinya jika di masa depan nanti mereka menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Sedangkan kalau untuk dari cara pencegahan itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama meningkatkan kesadaran akan adanya potensi depresi pada siswa ataupun pada remaja pada umumnya. Yang kedua, kita perlu menciptakan lingkungan yang aman. Diantaranya sekolah dan rumah harus menjadi lingkungan yang dapat menjadi tempat bagi para remaja ini pulang untuk tempat mereka bisa meluapkan emosi mereka, tempat bisa membuat mereka tenang. Yang ketiga, mereka memerlukan dialog terbuka. Kita harus mendorong para remaja ini untuk berbicara tentang perasaan mereka baik dengan guru, keluarga ataupun dengan konselor. Oke, itu dia tanggapan dari Kak Alvito. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu menurut kakak nih, apakah pola makan itu berperan dalam beratnya gejala depresi? Ini pertanyaan berat. Kalau saya sendiri, pola makan itu karena pola makan yang tidak sehat pastinya akan menyebabkan pertama kekurangan energi.
energik, tidak sering berolahraga dan hanya ingin hiburan saja di kamar gitu. Nah ini bisa menyebabkan seseorang itu menjadi pikiran ya, kenapa saya seperti ini, kenapa saya tidak seperti ini, kenapa saya tidak seperti ini. Sedangkan kalau makan sehat menyebabkan seseorang menjadi lebih energik, banyak hal yang bisa dia lakukan, banyak hal yang bisa dia kerjakan, pikirannya akan teralihkan menjadi sesuatu yang produktif, sehingga itu dapat mengalihkan dia dari pikiran-pikiran negatif yang bisa membuat dia terjerumus ke dalam depresi. Oke, itu dia tanggapan dari Kak Alvito. Demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam menyukseskan acara ini, kepada para narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu dan seluruh peserta yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada paham belum nih? Insya Allah Insya Allah paham. Khususnya kamu deh, kamu harus lebih semangat lagi. Iya. Janganlah terus stres, bawalah santai kawan. Iya deh, iya. Oke, mulai sekarang kita harus menerapkan hidup sehat ya, sesuai kata psikolog. Setuju? Setuju! Yeay! Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa-siswi di bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, kita sebagai calon penerus generasi bangsa harus menjaga kesehatan mental demi meningkatkan kualitas bangsa di masa yang akan mendatang. Karena itu, di era globalisasi sekarang, teman-teman bisa mengeksplor tentang pentingnya bidang kesehatan mental melalui teknologi yang sudah berkembang. Salah satunya adalah dengan mengikuti webinar yang dilakukan secara live streaming, sehingga kita dapat berinteraksi dengan para ahli di bidangnya. Marilah kita manfaatkan perkembangan teknologi untuk kehidupan yang lebih sehat. Dadah! See you!